10.000 tentara Rusia berada di Luhansk, pasukan Ukraina terdesak. Sepuluh ribu tentara Rusia berada di Luhansk, pasukan Ukraina terdesak. Gubernur wilayah Luhansk, Ukraina, Serhiy Gaidai, mengatakan pada hari Sabtu pagi bahwa ada sekitar 10.000 tentara Rusia di wilayah timur. Ini adalah unit yang secara permanen berada di wilayah Luhansk yang mencoba menyerang dan berusaha mendapatkan keuntungan ke segala arah yang mereka bisa, ungkap Gaidai di televisi Ukraina. Reuters tidak dapat memverifikasi laporan tersebut secara independen. Sementara itu pasukan Ukraina mungkin harus mundur dari kantong terakhir mereka di wilayah Luhansk untuk menghindari penangkapan, menurut pejabat Ukraina. Saat ini pasukan Rusia menekan kemajuan di timur yang telah mengubah momentum perang yang telah berlangsung selama 3 bulan. Penarikan dapat membawa Presiden Rusia Vladimir Putin lebih dekat ke tujuannya untuk merebut wilayah Luhansk dan Donetsk di Ukraina Timur secara penuh. Pasukannya telah mendapatkan tanah di 2 daerah yang secara kolektif dikenal sebagai Donbas sambil meledakkan beberapa kota menjadi wilayah kosong. Gubernur Luhansk Serhiy Gaidai mengatakan pasukan Rusia telah memasuki Severodonetsk, kata Donbas terbesar yang masih dipegang oleh Ukraina, setelah mencoba menjebak pasukan Ukraina di sana selama berhari-hari. Dia menambahkan pasukan Rusia tidak akan dapat merebut wilayah Luhansk seperti yang telah diprediksi oleh para analis. Kami akan memiliki kekuatan dan sumber daya yang cukup untuk mempertahankan diri. Namun tidak menutup kemungkinan agar tidak dikepung kita harus mundur, ujar Gaidai di Telegram. Gaidai mengatakan 90% bangunan di Severodonetsk rusak dengan 14 gedung tinggi hancur dalam penembakan terbaru. Proksi separatis Rusia mengatakan mereka menguasai Liman, pusat kereta api di sebelah barat Severodonetsk. Ukraina mengatakan Rusia telah merebut sebagian besar Liman, tetapi pasukannya menghalangi kemajuan ke Sloviansk di barat daya. Presiden Volodymyr Zelensky mengatakan Ukraina melindungi tanahnya sebanyak yang dimungkinkan oleh sumber daya pertahanan kita saat ini. Militer Ukraina mengatakan telah menangkis 8 serangan di Donetsk dan Luhansk pada Jumat, menghancurkan tank dan kendaraan lapis baja Rusia. Jika penjajahan berpikir bahwa Liman dan Severodonetsk akan menjadi milik mereka salah. Donbas akan menjadi milik orang Ukraina, ujar Zelensky dalam pidatonya. Gubernur wilayah Luhansk, Ukraina, Serhiy Gaidai, mengatakan pada hari Sabtu pagi bahwa ada sekitar 10.000 tentara Rusia di wilayah timur. Ini adalah unit yang secara permanen berada di wilayah Luhansk yang mencoba menyerang dan berusaha mendapatkan keuntungan ke segala arah yang mereka bisa, ungkap Gaidai di televisi Ukraina. Reuters tidak dapat memverifikasi laporan tersebut secara independen. Sementara itu pasukan Ukraina mungkin harus mundur dari kantong terakhir mereka di wilayah Luhansk untuk menghindari penangkapan, menurut pejabat Ukraina. Saat ini pasukan Rusia menekan kemajuan di timur yang telah mengubah momentum perang yang telah berlangsung selama 3 bulan. Penarikan dapat membawa Presiden Rusia Vladimir Putin lebih dekat ke tujuannya untuk merebut wilayah Luhansk dan Donetsk di Ukraina Timur secara penuh. Pasukannya telah mendapatkan tanah di 2 daerah yang secara kolektif dikenal sebagai Donbas sambil meledakkan beberapa kota menjadi wilayah kosong. Gubernur Luhansk Serhiy Gaidai mengatakan pasukan Rusia telah memasuki Severodonetsk, kata Donbas terbesar yang masih dipegang oleh Ukraina, setelah mencoba menjebak pasukan Ukraina di sana selama berhari-hari. Dia menambahkan pasukan Rusia tidak akan dapat merebut wilayah Luhansk seperti yang telah diprediksi oleh para analis. Kami akan memiliki kekuatan dan sumber daya yang cukup untuk mempertahankan diri.
namun tidak menutup kemungkinan agar tidak dikepung kita harus mundur, ujar Gaidai di Telegram. Gaidai mengatakan 90% bangunan di Severodonetsk rusak dengan 14 gedung tinggi hancur dalam penembakan terbaru. Proksi separatis Rusia mengatakan mereka menguasai Liman, pusat kereta api di sebelah barat Severodonetsk. Ukraina mengatakan Rusia telah merebut sebagian besar Liman, tetapi pasukannya menghalangi kemajuan ke Sloviansk di barat daya. Presiden Volodymyr Zelensky mengatakan Ukraina melindungi tanahnya sebanyak yang dimungkinkan oleh sumber daya pertahanan kita saat ini. Militer Ukraina mengatakan telah menangkis 8 serangan di Donetsk dan Luhansk pada Jumat, menghancurkan tank dan kendaraan lapis baja Rusia. Jika penjajahan berpikir bahwa Liman dan Severodonetsk akan menjadi milik mereka salah. Donbas akan menjadi milik orang Ukraina, ujar Zelensky dalam pidatonya. Rusia klaim telah ambil kendali penuh atas Mariupol, Ukraina. Rusia mengklaim telah merebut Mariupol, Ukraina setelah hampir 3 bulan mengepung kota pelabuhan itu. Juru bicara Igor Konashenkov mengatakan Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu telah melaporkan kepada Presiden Vladimir Putin pembebasan total dari pabrik baja Azovstal di Mariupol dan kota secara keseluruhan. Adapun pengambil alihan penuh Mariupol memberi Putin kemenangan yang sangat dibutuhkan dalam perang yang dia mulai pada 24 Februari. Rusia telah berusaha menguasai Mariupol untuk menyelesaikan koridor darat antara Rusia dan semenanjung Crimea yang direbutnya dari Ukraina pada tahun 2014. Dikuasainya kota itu juga membuat Ukraina kehilangan pelabuhan vital. Dikutip dari AP News, Mariupol mengalami beberapa penderitaan terburuk perang yang menjadi simbol kekejaman di seluruh dunia. Pengeboman tanpa henti meninggalkan barisan demi barisan bangunan yang hancur atau berlubang. Sebuah rumah sakit bersalin terkena serangan udara mematikan Rusia pada 9 Maret. Seminggu kemudian, sekitar 300 orang dilaporkan tewas dalam pemboman sebuah teater tempat di mana warga sipil berlindung, meskipun jumlah korban tewas sebenarnya bisa mendekati 600 orang. Pejabat lokal menuduh Rusia menyembunyikan pembantaian dengan mengubur hingga 9.000 warga sipil di tempat itu. Awal bulan ini, ratusan warga sipil dievakuasi dari pabrik baja Azovstal selama gencatan senjata kemanusiaan. Mereka yang berhasil dievakuasi berbicara tentang teror pemboman tanpa henti, kondisi lembab di bawah tanah dan ketakutan bahwa mereka tidak akan berhasil keluar hidup-hidup. Sementara itu, kantor berita negara Rusia RIA Novosti mengutip Kementerian Pertahanan yang mengatakan total 2.439 pejuang Ukraina yang telah bersembunyi di pabrik baja telah menyerah sejak Senin, termasuk lebih dari 500 pada hari Jumat.